Selamat datang Om Zakarias Atapada atau yang lebih sering dikenal dengan Om Mobipada. Selamat pagi Om. Pagi Om Aris, pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Pagi, Om. Waduh, ini kita bincang tadi 6 menit. Wah, kita kedatangan teman kita jauh dari Sumatera Utara. Kita sapa dulu Om Davis Karmoy dari Daily Click. Saya harus sapa dengan Horas kah? Om Davis? Horas. Horas, Mejua-jua, Sumatera Utara. Jua-jua, Horas, Yehobu. Padahal ini ini Gale Davis ini asli Alor nih, suku Abui. Kenapa jadi Horas? Om Davis Ya, karena... di sini. Ya, Om Davis, di sini sudah ada Om Mobi. Om Mobi sudah ada di room chat di Zoom ini, tapi Om Mobi ini ada di tepatnya tadi tidak di Kalabahi, rupanya di Ateng Melang nih, Om Mobi. Halo Om Mobi. Saya lagi di Kalabahi sekarang. Hormat Om Mobi. Sehat kan? Sehat-sehat Om. Sehat-sehat. Perkembangan geser luar biasa, semakin sukses ya, semakin ikut mendorong pembangunan di daerah kan, di Alor terutama. Mantap Om, apresiasi. Ya. Ya. Kita berharap kapan Om Davis kembali kampung. Kalau betul kampung itu, pasti Om Davis pulang. ada di hati. Ada di hati, tapi mesti harus cepat tiba di kampung toh. Jadi terima kasih sudah dari Sumatera Utara juga sudah tiba ini dari Daily Click, Om Davis Karmoy. Jadi kita ini Om semua yang di sini kita bincang-bincang mengenai aktivitas ataupun capaian dari Geser. Nah, Geser ini sekarang akan cerita-cerita tentang Lembah Ateng Melang, di mana mungkin lebih detailnya kita waktu dan tempat nih kita serahkan ke Om Mobi ya. Kita sudah nonton tapi mungkin bisa diberi pencerahan yang lebih gamblang nih berkaitan dengan video tadi dari awal Om. Silakan Om Mobi. Baik, terima kasih Om Aris dan kawan-kawan semua. Kakak Davis, selamat pagi. Mungkin saya cerita soal bagaimana perjalanan Geser dari awal sampai dengan saat ini. Memang ya, setiap kali kalau kita ke kampung halaman ada banyak masalah yang kita hadapi di sana. Dan itu mendorong saya dan adik-adik yang ada di kampung, Om Omri, Om Apol, dan teman-teman lain yang ada di sana untuk bagaimana melakukan sesuatu yang kira-kira menurut kita bahwa hal itu berdampak baik untuk kampung halaman. Kami mulai dari Juni 2015 itu ya kondisi jalan yang seperti yang ditayangkan tadi di video itu memang sangat dirasa rusak, dan kalau sewaktu-waktu setiap saat orang tua bersaudara kalau turun Kalabahi ya pasti mengalami kecelakaan di lokasi-lokasi itu. Saya berpikir bahwa apa yang kita lakukan. Nah, ide ini muncul ketika saya melihat bahwa jika kalau ada sekitar 450 kakak atau 500 kakak dengan usia produktif misalnya, ada sekitar sekian banyak orang, kalau itu dikumpulkan Rp1.000, tentu kita bisa paling tidak membeli 1 atau 2 semen sak untuk cor jalan didukung oleh masyarakat dan pemerintah desa. Tapi caranya bagaimana? Sementara waktu itu dikupas, saya berpikir bahwa sebaik adalah lewat, dan itu yang membuat saya coba ya posting dulu positif oleh bersaudara semua yang kebetulan berteman dengan saya dan Om Omri.
Ya kita respon lalu begitu reaksinya begitu cepat bahwa ini kira-kira strateginya bagaimana. Ya, saya hanya bilang bahwa karena kita ini berada di tempat yang berbeda, alangkah baiknya setiap tempat itu kita pilih koordinator, tapi secara sukarela, tidak dipaksa dan tidak memaksa siapapun. Baik kita sebagai relawan maupun keluarga bersaudara yang nanti kita menjelaskan tentang aksi dari 1000 ini. Dan itu bersyukur ketika lewat media sosial itu cara yang paling baik menurut kami waktu itu. Sebuah saat itu mendukung dan orang teman-teman yang lain yang belum berteman sudah mulai. Lalu saya sampaikan bahwa kita harus memastikan ini semua. Sambil berjalan penggalangan dana, pendekatan terhadap pemerintah desa setempat dan juga masyarakat itu dilakukan. Jadi kita bagi peran, Om. Kita bagi peran untuk kira-kira yang datangi setiap rumah. Sampai orang tua di kampung, bahwa menurut mereka juga bahwa itu persoalan yang paling mendasar ketika bicara tentang jalan itu. Kalau Rp1.000 ini tidak baiklah. Nanti kami turun kok jual siripinang dulu, kami turun jual kopi, biar 5.000 ke atas juga baik. Nah, kata-kata itu memotivasi kami, mendorong kami. Kami tambah semangat ketika dengar kata-kata dari orang tua kami di sana. Nah, itu yang membuat kami bahwa ingat, kita bicara 1.000, tapi orang tua sudah mulai berpikir bicara soal 5.000 dan 10.000. Itu yang mendorong semangat kami untuk tetap kawal itu. Bersyukur rabat jalan di 6 titik ruas jalan dari Lubah menuju Ateng Melang dan Lakwat itu kita galang dana 1 bulan, lalu tanggalnya kita tetapkan untuk eksekusi, dan itu eksekusi 2 hari. Dan waktu itu ya berbagai cara kita lalu lakukan, baik daftar sumbangan sukarela maupun kita galang dana melalui media sosial. Dan setelah itu berkembang, ketika di media sosial itu sudah banyak yang mengetahui, lalu ada yang posting tentang masalah pendidikan, terutama untuk gedung yang dirasa tidak layak untuk ditempati guru-guru dan murid-murid. Nah, pada saat postingan itu kan saya cuma lihat bahwa ternyata itu kan banyak yang berikan komen terhadap kondisi yang mereka posting itu. Tapi itu kan lebih banyak ke mengkritik pemerintah dan pihak-pihak lain, terutama pemerintah lah. Tapi saya berpikir bahwa kalau kita cuma hanya mengkritik pemerintah, tapi tidak ada solusi yang kita tawarkan di situ, ya percuma saja. Jadi singkat saja saya bilang, bagaimana kita geser. Nah, karena kata geser ini, Rp1.000 ini sudah diketahui oleh teman-teman yang lain, mereka bilang kita siap. Begitu mereka bilang siap, saya bilang yuk jadi koordinator, karena yuk yang mengawal ini. Karena kita ada di tempat yang jauh dan teman yang posting itu tahu persis kondisi yang ada di kampung. Berarti tugasnya adalah bagaimana kita sama-sama bekerja, gotong royong untuk menyelesaikan masalah itu. Walaupun gerakan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas, paling tidak dia beratap sen, lalu anak-anak bisa belajar dengan tenang. Nah, itu dilakukan terus, diresponnya cukup baik sampai ya tadi dalam video saya sudah gambarkan bahwa, atau komentar dari Om Aris sudah sampaikan juga bahwa sekitar 6 sekolah yang kita sudah bangun di sekolah negeri, ya, SD negeri di Kabupaten Alor, 1 gedung PAUD di kampung saya sendiri di Desa Lembur Tengah, Dusun Fuimbelang. Saat ini sedang dilakukan pengecoran tiang induk dan kemungkinan dalam bulan ini akan dilakukan pengatapan. Dari sisi pendidikan,
ternyata banyak yang inbox soal masalah kesehatan. Jadi postingan-postingan itu sekarang terus terang bahwa saya punya waktu untuk begitu buka HP, dan Facebook pasti SMS, WA, inbox itu masuk semua soal masalah bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang sementara ini ya perlu dijangkau begitu. Dari sisi kesehatan juga sudah kita lakukan di berbagai tempat, berbagai jenis penyakit yang sementara muncul di permukaan itu juga karena begini Om, ketika hati tergerak itu jangan ditahan. Kalau kita ditahan, saya selalu bilang bahwa kalau kita ditahan maka sakitnya itu di sini, artinya hati sakit karena kita terlambat menyelamatkan orang itu. Nah, jadi ketika kalau ada yang informasi tentang kondisi kesehatan orang ini, begitu saya dapat, saya terbeban kalau tidak diposting atau tahukan kepada kawan-kawan. Soal untuk orang mau memberi dengan 1.000 atau lebih itu bukan urusan, tapi ini kewajiban kita untuk harus menyampaikan kepada kita semua bahwa ini hal dasar yang paling penting yang harus kita bantu karena ruang dan waktu yang Tuhan izinkan itu jangan disia-sia. Itu prinsip saya. Nah, itu sampai sekarang ya dari sisi kesehatan sudah banyak penyakit hidrosefalus, berbagai jenis penyakit kita tangani. Lalu ada pihak yayasan-yayasan yang sementara link dengan kita juga dari Yayasan Kolewa, Senyum Bali. Nah, itu mereka link. Jadi kita begitu lihat orang yang sakit dan ini jenis penyakitnya memang layak dibantu oleh pihak yayasan, kita langsung konfirmasi ke pihak yayasan dan mereka ambil alih. Setelah itu kita fokus lagi ke rumah juga begitu, beda rumah. Beda rumah ini juga ada juga relawan geser cabang Kalimantan Tengah dan juga di beberapa tempat Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Alor. Kita melihat bahwa memang ya kondisi rumah tidak layak untuk ditempati, ya perlu kita harus lakukan sesuatu dan itu kita sudah upayakan sampai saat ini. Lebih khusus lagi mungkin saya sedikit bicara lebih khusus lagi ke Desa Lembur Tengah, Ateng Melang. Beberapa kegiatan aksi geser juga kita lakukan di sana, mulai dari rabat jalan terus pembuatan bak air bersih, gedung PAUD, Saitun di Dusun Fui Melang. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa sebenarnya ada banyak potensi sumber daya yang ada di kampung halaman, khususnya di Ateng Melang, dua dusunnya Ateng Melang dan Fui Melang. Bahwa ternyata ya sambil kegiatan geser ini saya terinspirasi ketika melihat atau mengalami kegiatan di tempat lain yang saya kunjungi, bahwa kita bicara soal ekonomi kreatif, kita bicara soal alternatif livelihood atau mata pencaharian tambahan untuk memenuhi kebutuhan saudara di kampung halaman. Itu membuat saya ketika berkunjung ke Adikloni yang videonya tadi ditampilkan. Jadi Adikloni dan ibunya ini adalah salah satu keluarga yang geser bantu. Waktu itu tidak salah tahun 2018 rumahnya terbakar. Dan pada saat teman-teman relawan di kampung Om Apol posting, ya kita langsung kawal sama-sama dan puji Tuhan dengan adanya gotong royong saudara di kampung dan juga dengan adanya aksi Rp1.000, kita coba bantu Nona Loni dan mamanya untuk bangun rumah yang layak, dan yang di dalam video tadi itu rumah yang kita sudah beda. Nah, di sisi lain saya melihat bahwa ternyata adik Loni dan mamanya, bahkan bukan hanya ibunya saja, tapi mama yang ada di kampung itu punya kerajinan.
Nah, mereka ini kan orang tua, mereka setiap saat di sela-sela waktu tuh biasanya anyam bakul. Nah, anyam bakul untuk biasanya tempat lumbung padi, untuk jagung. Nah, ada juga bakul yang istilah mereka bilang bakul kasar dan bakul halus. Jadi kalau bakul halus itu ya ada tempat untuk siriping ketika ada acara-acara adat atau ada acara-acara keluarga, itu orang tua bahkan masyarakat di sana gunakan itu pengganti tas. Nah itu bahan bakunya itu semua dari alam, baik dari uh, anyaman bambu, dari tali hutan, bahkan biji-bijian. Ini yang mendorong saya untuk bagaimana kita bisa membantu Bapak Mama di kampung, bersaudara di kampung, supaya keterampilan menganyam dari dasarnya ini sudah ada. Dan bagaimana di kampung itu semua menggunakan anyaman, menggunakan bakul. Dan di sisi lain, kita juga bisa mendorong untuk mengemas. Katakanlah misalnya untuk tempat tisu atau tutupan gelas, itu bisa dilakukan. Nah, sementara ini saya lagi dorong untuk kalau bisa buat nanti dikemas secara baik, kualitasnya bagus, kita sudah bisa, ibu-ibu kalau sudah buat itu, contohnya nanti saya akan coba beli, lalu mereka mereka akan coba lihat apakah bisa tidak untuk buat tempat tisu atau tutupan gelas atau yang lain-lain yang sifatnya dipasarkan ke Kalabahi atau ke daerah-daerah lain. Nah ini sementara saya dorong agar dari pendapatan dari hasil jualan mereka itu mereka bisa dapat paling tidak uang sebagai pendapatan tambahan untuk kebutuhan Bapak Mama di sana. Nah, di sisi lain soal untuk alat-alat musik tradisional yang sebenarnya itu asli untuk di kampung halaman. Saya kira Om Davis juga tahu di kampung-kampung lain juga orang tua dong gunakan. Cuma sampai saat ini sudah mulai hilang, sudah mulai pudar. Baik soal untuk orang yang buat alat-alat musik itu, pemain musiknya itu juga sudah mulai hilang. Orang lebih tertarik ke alat-alat musik yang sekarang modern. Bumbam di mana-mana itu. Nah, saya terinspirasi. Kenapa kita harus kami upayakan supaya ini diangkat kembali. Kalau kita jalan-jalan ke Bali atau ke Jakarta, setiap hotel atau setiap rumah itu pasti kita bunyi dengarnya musik Bali. Dan itu kalau semakin dengar, semakin enak dan kita bisa mendapatkan inspirasi dari musik itu. Mentalnya ada di saya. Jadi dia sambil bersyukur atas berkat yang dia terima, hasil panennya sudah sampai di tempatnya, di gudang, lalu dia mulai memainkan alat musik itu tanda ucapan syukur. Nah, kita ingin supaya alat-alat musik tradisional ini juga kita hidupkan kembali, sehingga kita tahu bahwa sekarang ini kan Kabupaten Alor ini ya dibilang daerah wisata. Jadi wisata ini kita tidak bicara soal bagaimana keindahan taman laut, keindahan pesisir, tapi bagaimana hubungkan antara gunung dengan pantai. Menurut saya begitu. Bahwa di gunung juga di pedalaman itu banyak potensi wisata. Kalau kita bicara soal wisata. Jadi maksud saya bahwa ketika orang masuk di kita punya kampung, tentunya dia ingin dengar apa. Terus dia mau beli apa. Dia mau bawa oleh-oleh apa. Kalau dia mau minum apa misalnya. Nah ini yang membuat kami untuk tetap berupaya apa yang bisa kita lakukan untuk
orang-orang tua di kampung. Kira itu sementara begitu, Om Aris. Kalau ada hal-hal yang masih ditanyakan atau input tambahan dari Om Davis, beliau lebih tahu persis lah. Jadi kita berbagi pengalaman supaya ini bisa kami yang di kampung siap kawal, Om Davis. Baik. Terima kasih Om Mobi. Aduh, penjelasannya seperti kita ada rasa-rasa sudah tiba di Alor lagi. Saya sudah bolak-balik itu Alor. Siu, sayang. Om Mobi, itu tadi Om Mobi dalam pemaparan ada menyampaikan ada bakul, ada upaya untuk livelihood atau pendapatan tambahan selain berkebun ya Om ya. Nah, ini ada korelasinya Om di event kayak Karya Indonesia nih Om, yang dimana sekali lagi kami sampaikan kami didukung oleh 2 BUMN, Sarinah dan Pertamina. Dengan hashtagnya itu ada My Pertamina, Pertamina, lalu The Window of Indonesia, Bangga Buatan Indonesia. Nah, kalau kita bicara Bangga Buatan Indonesia, dia masuk dalam Karya Indonesia. Tadi sudah ada karyanya itu Om, anyaman. Juga ada tadi di awal sempat bincang-bincang tuh saya sama Om sebelum kita mulai itu ada kemiri dan segala macam. Nah, ini dengan adanya program dari Geser untuk upaya livelihood ini, pendapatan lebih di mana Alor terkenal dengan pariwisatanya. Kalau kita sebut tuh Alor tuh kan alam lestari, orangnya ramah. Seperti suaranya Om Mobi nih, ramah. Om Devi juga ramah itu. Wah, biar dia jauh di Sumatera itu tetap Alor toh. Abui. Abui, ya. Taramiti Tominuku toh. Itu sudah. Jadi Taramiti Tominuku ini yang saya tahu itu mungkin setara ataupun sama pemahamannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu juga mendorong yang tadi Om ada sebut, walaupun orang gunung atau orang pantai mendorong untuk gotong royong. Tapi kalau di Alor saya sering dengar tuh kerja sama-sama. Ini masih bulan Juni Om, jadi ini pas sekali ya bulannya bulan Juni. Dan yang saya tahu juga tanggal 8 Juni Geser itu anniversary atau merayakan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun. Geser. Oh, selamat ulang tahun Geser. Yuk, mantap. Sudah 5 tahun. Yuk, ya, luar biasa. Sudah 5 tahun. Luar biasa Om Davis. Jadi baik yang Om Davis yang di rantau dan Om Mobi yang ada ini saling bersinergi, jadi saling berkabar. Ya, seperti saudara-saudara kita yang di sana toh. Duduk, dengar, bicara baik seperti kita diskusi sekarang ini. Mungkin dari kami itu ada pertanyaan sih Om Mobi. Itu kan tadi tentang pendapatan untuk other income atau untuk penunjang pendapatan selain berkebun. Sudah sampai mana tuh Om produksinya? Tadi kan produksinya satu mama itu 2-3 hari bakul. Nah itu kalau di pasar lokal apakah itu sudah menjadi kekhasan? Jadi kalau itu datang di Pasar Kalabahi ataupun di sekitar Ateng Melang di Desa Lembur Tengah itu orang tahu ini anyaman mama dari Desa Lembah Ateng Melang karena terkenal ini. Jadi kapan orang mau lihat dan ada butuh itu tersedia. Apakah itu lancar? Terus juga pendapatan dari other income ini juga membantukah? Tuh Om ya. Berikutnya, ini kan dilakoni oleh mama-mama nih. Bagaimana dengan adik-adik? Kan Om juga ada pendidikan anak usia dini itu. Sudah dikenalkankah tentang kearifan lokal nih? Mulai dari hal bagaimana orang tinggal di gunung tuh berkebun. Terus dia juga mengkonsumsi makanan-makanan yang diolah dari kebun. Nah, ini kaitannya dengan ketahanan pangan. Jadi pas pandemi ini Om, kekhawatiran kita nih akan terjadi krisis pangan karena banyaknya beralih orang-orang dari desa melihat kunang-kunang di mama kota, apalagi yang dari Lembah Ateng Melang lihat Kalabahi. Sudah kita kasih tinggal sudah itu kebun. Kita Kalabahi mungkinkah lampu ada nyala, kita bisa ya banyak yang bisa dilihat. Tapi kalau di kebun kan
ya yang dilihat itu saja toh, tapi dari kebun itu tuh yang memberi kekuatan ketahanan pangan. Berikut juga itu Om ya, yang tadi Om sudah programkan tuh livelihood, jadi gitu. Jadi kantongnya terisi, ngurus kebun, nah, otomatis pengetahuan atau ininya intelijennya atau otaknya juga ikut terisi, kantong terisi, otak terisi, gitu Om. Mungkin Om bisa kasih dapat gambaran Om, capaiannya sampai sudah mana aja tuh produk ini. Produk yang tadi Om sebut itu, baik apakah itu sudah menjadi produk lokal unggulan, sudah juga dikalabahi menjadi, kalau kami sebutnya tuh di Mama Kota tuh jadi jadi oleh-oleh khas gitu dari Alor, jadi kesebut gitu. Anyaman dari Lembah Ateng Melang. Nah, jadi dia jadi hampers kah atau jadi official merchandise gitu. Sampai mana tahapannya Om? Silakan Om Mobi. Baik, Om Aris. Jadi sampai saat ini memang tujuan kami adalah ketika kita membantu sesama dari kesehatan maupun misalnya katakanlah beda rumah, tetapi bagaimana mereka punya potensi sumber daya keterampilan yang ada pada mereka. Dan terus terang sampai saat ini kaitan ke mengarah itu baru kami coba di Ateng Melang. Kebetulan, kenapa itu terjadi di sana, kenapa bukan di tempat lain? Nah, kebetulan saya punya waktu luang cukup untuk ke kampung. Jadi, paling tidak pada saat saya ke kampung itu, saya sisipkan waktu lagi untuk bertemu dengan mereka. Sementara di tempat lain kan, ya kita ada di Alor, belum kita akan ke timur untuk itu. Tapi kami uji coba dari Ateng Melang dulu. Nah, dengan mengembangkan kerajinan ini, sampai saat ini untuk di kalangan di kampung sendiri, karena beberapa kali saya bertemu ibu-ibu bahwa sudah ada yang datang beli. Itu khusus yang di Ateng Melang. Jadi ada acara-acara adat, mereka butuh bakul, tentu mereka akan datang di Adikloni dan juga mama-mama yang lain. Bahkan sampai pesanan saya untuk sekian bakul itu terus terang mereka bilang, kakak untuk sementara karena ada yang sudah minta, kami sudah jual ke mereka. Saya bilang silakan, tapi pesanan saya tetap dibuat. Dan juga teman-teman lain. Untuk Kalabahi sampai saat ini saya baru hanya bisa untuk posting. Jadi kerajinan mama-mama itu saya posting di media sosial, tapi terus terang, pertanyaannya dana dari mana? Dana itu saya ambil dari dana geser. Beli mereka punya hasil kerajinan, mereka jual dengan 250 tergantung ukurannya, ada yang 300. Lalu ini di belakang saya itu semua yang contoh-contoh. Saya belikan lalu nanti saya posting sewaktu-waktu mereka ada yang tertarik untuk beli, silakan hubungi dan kita akan antar. Lalu dana yang masuk ke dana dari penjualan kerajinan mama ini kita lagi ke saudara yang saat ini memang kita lagi upayakan untuk membantu. Om, saya nanya langsung ke Om, maaf saya potong, karena Om tadi sudah menyebut harga, itu bisa lebih detail lagi Om, itu kecil berapa? 250 itu 250.000 kah atau 250 rupiah? Itu harga bagaimana itu? Coba dijelaskan. Jadi ini ada ukuran Om. Ya. Ada berbagai ukuran, sorry. Ini sekitar 250. Ribu kah? 250.000, sorry. Ya, 250.000. Sedangkan ini kecil bisa 200. 200. Jadi standarnya 150 sampai dengan 300.000. Tergantung berbagai ukuran. Itu bahan bakunya apa Om? Kalau dari di Pulau Purak, bambu. Bambu diserut kah? Ini dari bambu. Sementara untuk yang warna hitam itu dibakar. Jadi kulit bambunya itu yang digaruk dulu,
Lalu ada ukuran dengan beberapa daun, misalnya daun pisang sama satu jenis daun lagi, itu mereka campur, gosok, setelah itu dipanggang ulang kali sampai baru Oh, berarti mereka. kerajinan tangannya pewarnanya pewarna alami, Om ya, tidak kimia ya, Ya, tidak pakai cat, tidak ya? rata-rata semua pakai pewarna alami. Sementara untuk jadi apa namanya, untungannya itu sekarang lagi pakai biji-bijian yang ada di alam. Itu Om, kalau beli bakul kayak gitu, pernah ada testimoni nggak berkaitan dengan kualitas, terus kualitas itu kan kaitannya dengan daya tahan, bentuknya juga Ya, bagus. Ada komentar nggak dari pelanggan selama ini, Om? Baik yang langsung beli ke Ateng Melang, ataupun mungkin ada masuk di Kalabahi? ya. Jadi karena ini kita baru coba untuk bagaimana promosi ini, biasanya lewat Facebook Om, dan itu ada Oh, teman-teman oke. ada teman-teman yang berikan usul saran pendapat bahwa bisa tuh kalau misalnya dimodifikasi atau ya, dari sisi kualitas produknya ya harus selalu cerita dari anyaman ini kenapa harus gambar harus diceritakan, Berarti dan itu masukan. sudah ini ya Om ya, sudah ada penerapan aplikasi jualan melalui sosial media, dan tadi Ya, kalau saya lihat sih Om menerangkan tuh sudah ada penyampaian yang menarik dan pemasaran ya Om ya. Kalau sering kita sebut itu storytelling dan story selling. Nah, berikutnya, story sharing dan sharing ini berarti di sosial media itu berupa cerita, panjang kah, atau pendek kah, satu paragraf kah, atau berapa paragraf biasanya, Om? ya, saya biasa posting bahwa ini produk dari Lembah Ateng Melang, kerajinan bambu, bakul, bahan lokalnya ya dari alam semua. Nah, biasanya Pewarna alami, terus dengan motif apa? Biasanya motif itu ada cerita ya, Om ya? ya hanya memang ya motifnya juga ada cerita, tapi ya, waktu misalnya hanya posting cuma segitu, langsung kasih input saran dan itu menjadi catatan bagi kami bahwa nanti Oh, ketika berarti Om juga sudah melakukan penerapan. Jadi kalau ada feedback ya, atau tanggapan tuh jadi R&D juga ya, research and ya, development untuk produk berikutnya ya Om ya. ya, Waduh, jadi jadi mama-mama dengan sudah adanya jauh ya. masukan input dari teman-teman, malah sekarang Om Aris saya sedang berpikir untuk menghadirkan teman-teman yang kira-kira punya basic untuk bagaimana menganalisa harga dengan Oh iya, analisa harga pasar juga ya, nanti harga lokal berapa, harga ya, nanti tambah ongkir mau capainya di mana. ya, Oke Om, sehingga itu sudah oke itu, oke banget itu. sehingga ketika orang mau beli produk itu, kayak mama-mama sudah bisa meyakinkan orang itu bahwa Oh, oke. harganya sekian karena kami lihat dari aspek-aspek ini, sisi-sisi ini. Nah, itu yang mereka belum dapat. Dan itu saya sedang berpikir untuk cari teman yang kira-kira punya basic di situ, lalu punya waktu saya akan hadirkan ke kamu. Di Iya samping Om, sekarang ya, halo Om Mobi, sekarang ya, kan produk ini kan antara permintaan pasar sama kemampuan produksi kan harus diimbangi nih Om. Artinya kalau memang itu menjadi sentra kerajinan atau craft khas Lembah Ateng Melang, harus dilakukan pemetaan kan, satu kakak itu dia tingkat kualitasnya seperti apa. Karena kalau kita udah bicara pasar kan kita harus jaga kualitas tuh Om, udah pasti. Supaya jangan nanti ada retur atau barang cacat, reject dan segala macam tuh ya kan. Jaminan terhadap produk tuh, service level agreement. Kedua, kualitas, kuantitas, yaitu kapasitas produksinya kan Om, gitu ya kan. Terus apakah itu ada pada saat kapan kontinuitasnya. Jadi orang pun bisa nanti membeli tahu tuh kayak panen nih, ini mau panen mangga kayak dia, atau mau panen hasil kebun kemiri. Jadi si pembeli juga sudah mendapatkan gambaran kapan dia saat dia melakukan transaksi, dan juga
terhadap harga tentunya dilakukan ini Om, proteksi harga. Itu yang Om tadi kan bilang analisa harga pasar kan, yang Om mau kan? Ya, ya. Nah itu kan dia erat kaitannya dengan storytelling dan story selling. Nah dari sana kalau kami Om mungkin sedikit info saja. Itu sekarang kan zaman kalau orang mau belanja kan mau cepat tuh Om. Jadi data sudah ada kan, kita nggak mungkin ngobrol gini satu produk kita ngobrol ya keburu lewat itu kesempatan tuh jualan kan Om. Ya. Jadi mungkin diproduksi terus, cuma memang di kampung biasanya pada sentra-sentra ini dia maunya sistemnya kan beli putus tuh. Jadi memang harus dibikin dulu kali ya Om, harus gencar itu bikin tim digital marketingnya. Kedua ini ada telepon dari Mbak Kakupi lagi dari Kabupaten Yapen nih, karena saya masih terkoneksi sampai di Papua nih Om, luar biasa. Petani-petani ini kalau ada pertanyaan langsung telepon, karena kita orang Indonesia Timur tuh kalau cuman SMS KWA itu rasa-rasa bagaimana, kok dengar suara tuh rasa itu Ya. baru cocok. Maunya dengar langsung suara. Itu lagi dari intonasi kita tahu ini orang dia ada ini sahabat rasa keluarga kah kan begitu. Jadi gitu Om. Jadi kalau kami di event ini benar-benar berdiskusi sama Om ini mengajak untuk menjangkau pertama pasar lokal Om. Jadi harus menjadi local champion atau merek lokal yang dikelola oleh komunitas lokal. Nah daerahnya itu kita di tim Nusantara Kreatif nih menyebutnya kawasan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Nah itu tadi banyak ragam kan Om, ada kemiri dan segala macam. Maksud dan tujuannya juga kita bikin event ini, Om sekarang nih kita undang. Karena kan di Sarinah tuh Om jadi produsen, jadi nggak harus kirim barang, tinggal mendetailkan itu tadi yang saya bilang. Kualitasnya seperti apa? Kuantitasnya bagaimana, harga lokalnya berapa, gitu. Jadi kan sudah contactless trading Om, jadi nggak perlu barang kirim gitu, kita bisa videokan, kita bisa tampilkan segala macam. Jadi langsung bisa beri langsung dari produsen Om. Jadi kayak aplikasi dan lain-lainnya itu menjadi perantara dan tentunya dia mendapatkan benefit di situ tuh. Kayak Om Davis lah nih, dia kan ada di Sumatera. Boleh adu lah nyaman di sana sama nyaman Alor Om Davis. Mungkin Om Davis bisa ada komentar kah? Baik, terima kasih Om Aris. Om Mobi, selamat siang di Alor ya. Selamat siang. Menarik sekali, saya kembali terhubung dengan salah satu motivator dan juga sudah menjadi public figure di sektor gerakan sosial yang gerakan moral, yaitu Om Mobi kan. Om Mobi sekarang lagi bukan menjadi bukan menjadi orang Alor, tetapi sudah begitu mengglobal, bahkan dunia tahu seorang Mobi Pada seperti apa. Saya tertarik sebenarnya sudah lama ingin diskusi dengan Om Mobi, cuman ya mungkin karena kesibukan waktu dan intensitas aktivitas kita yang cukup tinggi. Tentu saya terima kasih Geliaris sudah menghubungkan lewat webinar ini. Saya mungkin terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan sosial, aksi-aksi sosial, kini sudah merambah ke sektor real untuk pengembangan UKM di kampung. Ini upaya yang sangat menarik dan satu langkah maju untuk kaum geser. Mungkin saya hanya sedikit memberikan sedikit pendapat. Barangkali contoh yang sudah dilakukan di kampung di tempat Om bisa bergeser secara bertahap ke tempat kampung-kampung yang sampai saat ini mama-mama atau adik-adik perempuan masih aktif untuk melakukan kerajinan tangan, misalnya anyaman tadi. Kemudian Om hadir memberikan motivasi tentang yang mungkin selama ini mereka sekedar buat untuk pakai, tapi bisa memberikan motivasi untuk mereka ikut mendorong terciptanya usaha-usaha kecil di kampung. Tidak ada masalah Om. Sekarang di era digital ini tidak ada ruang dan tembok yang memisahkan lagi, karena semua sudah
serba canggih. Seperti tadi disampaikan oleh Aris, sudah ada dari Sarina yang menyiapkan tempat, siap memarketkan produk-produk lokal. Ini satu langkah maju buat khususnya buat kita di Alor, terutama buat Om Mobi. Nah, memang Om Aris banyak produk-produk lokal di Alor yang tentu butuh sentuhan sentuhan motivasi, dan juga mereka di sana juga butuh peluang pasar keluar. Itu yang selama ini jadi kendala. Jadi membuat lesu mereka, untuk apa sih membuat sesuatu hanya sekedar untuk hiasan misalnya, tapi kemudian ada peluang, ada akses ke pasar dunia keluar, itu sesuatu yang tentu akan membangkitkan gairah ekonomi di kampung, Om. Nah, saya apresiasi juga nih buat Om Mobi karena peninggalan budaya seperti alat musik tadi itu sudah kembali diangkat. Itu satu apresiasi yang sangat luar biasa, karena saya tahu persis kondisi di Alor tuh dengan era anak muda sekarang, orang lebih cenderung mendengarkan musik-musik yang DJ, musik-musik barat, padahal kearifan lokal kita terlalu banyak. Nah, kita tidak ingin mencari kambing hitam, tapi dengan pribadi kita, khususnya Om Mobi yang sudah membuat inovasi-inovasi ini menjadi satu apresiasi yang sangat luar biasa. Saya jadi teringat di kampung saya, mungkin di Wakapskir sana itu ada seruling. Suling itu dulu sangat luar biasa itu. Tapi sekarang, waduh, jadi miris. Saya ingat sekitar tahun 2004, 95, 96 itu saya masih ikut itu main suling ketika acara 17-an di kecamatan itu, kita ikut main suling juga. Nah, ini juga suling bahkan sekarang barangkali saya tidak tahu persis apa masih dilestarikan atau sudah hilang. Nah, ini satu langkah maju. Saya apresiasi buat Om Mobi. Nah, saya terpikir, kebetulan saat ini saya lagi membangun sebuah media online namanya dailyclick.id. Fokus saya memang coba untuk mengangkat potensi-potensi ekonomi lokal lewat media yang ada, khususnya yang kita siapkan space khusus untuk promosi. Termasuk nanti produk Om Mobi juga saya minta untuk saya promosikan, bantu promosi secara gratis. Jadi sampai kapanpun itu menjadi saya ingin membantu produk-produk lokal, tidak hanya di Alor. Di sini juga saya kebetulan terhubung dengan beberapa bupati, dan mereka sangat mau sekali, karena kita tidak pungut biaya tapi ikut membantu mempromosikan produk lokal. Begitu Om Mobi. Begitu Om Aris. Itu mungkin sedikit dari saya. Ya, makasih Om Davis. Jadi sekarang Alor tuh borderless, jadi bisa sampai ke Sumatera Utara. Maka sengaja saya pancing Om Davis dia bisa jangkauannya lebih luas. Nah, Om Mobi, tadi kan sudah saya sampaikan, di event Kaya Karya Indonesia ini kan kita betul-betul menekankan bangga buatan Indonesia. Seperti Om Mobi juga berulang kali tadi menceritakan daya tarik dari kerajinan tangan bambu dan segala macam. Nah, Om, di event ini kami infokan juga, ini nanti tanggal 23, Om, ada webinar dari program kemitraan Bina Lingkungan PT Pertamina Persero. Langsung, Om, tidak pakai lama-lama. Jadi, ibaratnya Om mau dagang di mana nih? Siapa yang bisa tempat saya taruh barang, tapi barangnya tidak perlu fisik Om, kan bisa online. Nah, itu bisa nanti tuh melalui Sarina dengan sistem perdagangannya Siasat dan Sarina online. Kedua, nanti kan itu akses pasar yang di request kan. Iya Om, jadi Om tinggal foto, itu ada namanya kita sebut daftar katalog produk. Di situ ada deskripsi, ukuran, bobot, dan segala macam. Kedua Om pasti juga akan request kan, akses pasar sudah ada nih via Sarina. Kami juga maulah akses untuk dapat dukungan permodalan, ya kan? Nah, karena Om dari Lembah Ateng Melang, dari desa kearifan lokal. Nah, itu bisa juga nanti mendengarkan webinarnya ini tanggal 23 dan 26 Juni, Om. Jadi kita mengundang nih, yang adik-adik yang pingin keren,
masa sih dagang-dagang barang-barang begitu kita bisa dapat akses luas? Nah, kita jawab tuh Om dengan event ini. Siap. Jadi mau dagang di mana nih? Dagang langsung ke Sarinah. Terus modal bagaimana? Ya persiapan toh semua harus tertib. Jangan mau kelola dana negara tapi tidak mau tertib. Jadi kita harus tertib untuk izin usaha, merek dagangnya didaftarkan. Kedua, mempunyai badan usaha. Kan badan usaha sekarang tuh sudah mudah Om, ada online single submission OSS itu untuk izin usaha kecil menengah. Nah, nanti kita bisa bicara dengan Bapak Bupati nih ke Bapak Amon Jobo. Bapak dia kan cerita tenun. Nah, kita tanya, Bapak tenun bisa jadi produk olahan apa? Bisa jadi sepatu kah? Bisa. Bisa jadi ini kah? Bisa. Terus kaitannya tadi ke anyaman. Anyaman bambu bisa kah jadi sepatu? Kenapa tidak bisa? Bambu itu bisa juga menjadi benang. Jadi ada kaos dari bahan bambu. Bambu yang seperti apa? Nah, nanti bisa dipelajari lebih detail. Ada Google kan Om? Ada search engine banyak. Tapi memang dasarannya sekarang ini kita berdiskusi Om. Yang penting tuh mau aja dulu, ya kan? Mau dulu Om. Kalau nggak ada mau repot ini. Jadi basic mentalnya harus mau. Mau apa? Kerja sama-sama. Yang telah diinisiasi oleh komunitas geser nih kan Om. Gerakan Rp1.000 mau dulu lah. Kasih Rp1.000. Lalu untuk apa nih? Bangun rabat jalan, bikin PAUD, bikin gedung ini, enggak gedung kali Om ya, bangunan ya Om. Kalau gedung nanti kesannya orang pikir kita bikin 8 lantai lagi kan. Jadi kita bangun sesuatu yang benar-benar manfaat. Jadi kita ada kepikir apa, kita kerjakan dulu, mau sama-sama. Nah, ini kan saya sudah panjang lebar Om. Jadi saya tanyakan kembali tuh Om, kapasitas dan segala macam, apakah ada persiapan? Kan Alor ini kan juga terkenal disebut juga Maldives-nya itu, Maldives-nya Indonesia. Oh iya, kalau yang udah pernah ke Alor pasti amin kan itu sudah itu. Jadi tidak ada lagi perbandingan. Orang bisa di Papua ada Raja Ampat, kalau di NTT banyak tempat gitu. Alor boleh, di mana di tempat-tempat yang lain boleh ada. Ya sudah, kita bicara Alor saja Om, jangan bicara yang lain nanti malah melebar. Jadi Om kan dengan kondisi seperti ini kan kita berdiskusi Om, kita langsung ajak ini produk Om nih. Om mungkin Om bilang, aduh jangan dulu kah gitu. Om, yang namanya testing water, kita kan Om kan di sana tuh kalau naik laut kan kena selat Ombai kan, Om asu biasa toh gitu kan. Selat Ombai itu kurang lebih itu kayak kompetisi pasar. Jadi kalau tidak dicoba Om baca rasa bagaimana, putar-putar kah atau bikin bagaimana kah gitu. Jadi kami mengundang nih Om, produk-produk seperti ini hadir. Dari anyaman aja dulu, boleh. Nah, kita mau tanggapan dari Om Mobi nih berkaitan dengan itu. Silakan Om. Ya, mungkin nanti baru saya respon lagi yang Om Davis sarankan tadi. Untuk Om Aris, saya kira fokus utama untuk di Lembah Ateng Melang itu kami akan fokus untuk yang produk anyaman tadi. Nah, produk anyaman ini ya, memang awalnya kan kita petakan dulu ada mama-mama, ada nona-nona yang punya keterampilan ternyata sudah ada dari dulu. Lalu bagaimana kalau pikirkan untuk dikemas secara baik, menjaga mutu kualitasnya. Nah, intinya sekarang di kampung itu mereka lagi anyam. Bahannya ada, bahan bakunya ada, mereka punya keterampilan. Nah, tugas kami relawan geser adalah membantu mereka, mulai mempersiapkan mereka, membantu mereka untuk kalau mereka mau hidup berkelompok, oke. Kalau mau secara perorangan tapi mereka kerja sama-sama, oke. Kita koordinasi dengan pemerintah desa setempat, lalu itu didukung oleh pemerintah desa. Karena nanti kalau misalnya berhubungan dengan pasar, pasti diminta untuk beberapa persyaratan yang tadi disampaikan. Dan betul. Dan ceritanya dari sebuah produk itu yang sementara saya belum melakukan terus terang karena sisi waktu. Jadi tadi Om Aris sampaikan itu memang betul bahwa ini kita harus cerita sehingga begitu orang lihat, orang
kita jualan kita ini, mereka langsung tahu dengan ini mutu kualitasnya, gambar ini bercerita tentang apa, harganya juga per ukuran. Nah, itu kira-kira yang pasti berapa. Nah, ini yang nanti saya coba fasilitasi mama, adik-adik perempuan di kampung untuk mulai diskusi untuk mengambil cerita ini semua. Lalu soal untuk penentuan harga, analisis soal harganya juga, mereka harus dapat pengetahuan cukup dari orang-orang yang punya apa namanya kompeten di situ. Jadi kita bisa hadirkan teman-teman di sini yang punya basic, bawa ke kampung, mempertemukan dengan mama-mama di sana, ibu-ibu di sana untuk pengetahuan tentang bagaimana menentukan harga, bagaimana menjaga mutu dan kualitas dengan sendirinya. Terus mereka memahami itu, lalu ujung-ujungnya mereka selalu pasti bilang bahwa terus kalau kita sudah buat ini, siapa yang mau datang beli atau mau jual kemana? Nah, itulah tugas kita untuk mana mencari pasar. Nah, salah satunya adalah ya, terima kasih banyak Om Aris sudah bisa hubungkan dengan kami, teman-teman selain lokal di kampung maupun di Kalabahi, tapi ada kemungkinan besar kalau dari sisi mutu dan kualitas itu dijaga baik oleh mama, tentu ya mau dibilang suatu saat juga pasti akan ada bakul itu ada di mama kota. Itu yang nanti saya coba upayakan untuk diskusi dengan mama-mama di kampung. Yang kedua adalah berkaitan dengan anak-anak muda, terutama nona-nona yang itu juga sementara saya lagi petakan Om. Jadi berapa orang sih yang di kampung di Lembah Ating Melang, untuk berapa orang yang sudah biasa anyam. Itu harus nanti kita dapatkan data dulu. Lalu bagaimana memotivasi nona-nona yang sekarang lagi ada di kampung, bahkan dia masih sekolah, tapi dia kalau kembali kampung, tentu dia akan menggunakan bakul itu untuk kemana-mana. Tapi tidak hanya sekedar dia memakai bakul itu, tapi setidaknya dia punya keterampilan untuk menganyam dan mengenal bakul itu mulai dari bahan bakunya sampai proses. Nah, itu untuk tahapan berikut kita lakukan, hadirkan orang atau mama yang sudah punya keterampilan itu, ya silakan ajar kepada anak-anak perempuan atau nona yang ada di kampung. Itu yang harus kami lakukan. Kaitan dengan saran masukan dari Om Davis, terima kasih banyak Om. Memang pikiran kita untuk bagaimana perluas kampung yang lain banyak. Sebenarnya kita punya orang-orang tua di pedalaman maupun di pantai punya keterampilan dasar Om. Mereka bisa tenun, mereka itu yang harus kita pikirkan sama-sama. Kami tetap berupaya. Ketika saya punya waktu misalnya ada di Baranusa atau di mana, pasti pesan ini selalu saya sampaikan. Dan kebetulan di hampir setiap kecamatan lah itu ada relawan geser Om. Nah, kami harus pertemuan satu kali, khusus misalnya di Alor. Nanti kalau ke Kupang, ya kita akan diskusi juga. Tapi khusus teman-teman relawan dari berbagai daerah ini kita duduk lalu kita sepakati. Jadi peran di kampung nanti tidak hanya sekedar untuk membantu sesama, posting untuk galang dana dan lain-lain, tapi mereka punya keterampilan. Paling tidak orang yang bantu tadi, coba kita lihat lagi, ada punya potensi yang dia miliki tidak. Potensinya, keterampilan ada, tapi tidak ada orang yang membantu untuk mendorong, atau bukan mendorong, membantu untuk mengangkat dia. Nah, itulah tugas kita relawan. Kita secara sukarela memberikan
pengetahuan, pengalaman yang kita miliki, lalu dia punya motivasi untuk, oh ya ternyata bakul juga ada harga. Nah, itu tugas kita untuk tinggal saja dia memenuhi. Kalau orang mau beli bakul itu yang seperti apa, nah yang tadi dikatakan Om Aris tentang menjaga mutu, kualitas dan lain-lain supaya harga juga harus tetap, itu nanti itu yang bisa kita akan lakukan. Memang ya ini kerja sukarela Om. Jadi tapi saya hanya bilang ketika kita hadir di mana lalu share begitu. Ketika kita lirik kayak geser, maka yang kita diskusi itu yang kita pesan kepada mereka. Kita bukan pesan, sampaikan kepada mereka, diskusi dengan mereka. Kalau mereka punya potensi, kita dorong. Nah, kita berharap di setiap kampung-kampung, ya tentu kalau semua paling tidak kita masuk semua menampilkan tentang produk lokal, kerajinan, bahkan bahan-bahan makanan pokok lokal yang secara organik, kalau itu ditampilkan, dimunculkan, terus saya kira itu harapan kita semua, Om. Kira-kira begitu, Om Aris, Om Davis. Baik, berarti ini sudah mengkerucut. Kita dari Mama Kota menyampaikan, dari Om Davis juga menyampaikan. Nah, diskusi ini sebenarnya padat sekali ya, seru. Jadi ini bisa kita sebarluaskan. Nanti kami akan compile hasil diskusi kita untuk disebarluaskan. Juga mohon bantuan Om Davis. Dan saya baru ingat juga, Om Mobi ini sudah harus jalan lagi ke Pulau Pantar kok. Iya, harus ke Pantar karena launching peluncuran buku Hading Mulung dan Hoba Mulung. Kayaknya Om Davis luar biasa. Saya hanya bisa melihat dari jauh saja, Om. Kalau ke Kangge, salam ya buat keluarga di Kangge, Pulau Kangge. Iyo. Om Mobi ingat kan tahun 2012 kita ke Kangge itu. Oh itu Om, video itu apakah kita masukkan ke YouTube kah? Itu harus masih yang hasil liputannya Om Davis. Harus minta di TVRI Kupang itu. Kalau di saya tidak ada lagi, Tom. Pada intinya sekarang ini sudah borderless. Sumatera Utara itu Medan, Om Davis, saya di Jakarta, Om Mobi Pada ada di Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Luar biasa ini zaman modern ini. Jadi kita harus bersama-sama ini. Ya, Om Aris, Om Davis, untuk yang kegiatan di Pantar ini sebenarnya pakai arifan lokal, budaya Hading Mulung, Hoba Mulung itu. Kita ingin tidak secara lisan, tapi ini harus tertulis dan ternyata orang tua percayakan saya sama Pak Ed untuk menulis secara sukarela. Wah, kita akan galang. Buku itu setelah peluncuran akan dijual per buku itu 200.000. Jadi ya nanti mohon dibantu. Silakan Om. Nanti kalau bisa itu nanti jualannya udah model e-book Om. Jadi dikasih link, bayar baru dapat linknya. Jadi jangan cetak. Kalau cetak kan ada ongkos kirim segala macam. Sekarang kirim link saja Om. Itu mantap itu. Iya Om. Boleh. Kayak Om lihat nih sekarang kita ngobrol, kita ada event kayak gini. Kalau saya mau pancing nanti setelah kami tayangkan ini di rerun kita bilang. Jadi kalau ada diskusi dengan Om Aris ini tidak habis ini. Betul. Pasti ada ide kreatif selalu. Kan kita kan Nusantara kreatif. Kalau ngomong dengan Om Aris ini banyak. Siap, sudah. Hanya lewat link ya bisa juga nanti. Tapi nanti kasih tahu caranya. Berarti betul lewat link Nah nanti kita berdiskusi kayak gini Om juga tidak bingung. Wah saya harus cari percetakan. Aduh Om ketik saja dulu ke Surapika nanti baru kita Om Mobi yang kita cetak ini untuk Bapak Mama di kampung yang belum punya link. Betul Mobi, yang hard copy perlu. Saya minta nanti sinopsisnya ya, singkat saja nanti untuk saya buat jadi bahan berita. Bahan cerita tentang kisah tentang yang diangkat itu Om. Sinopsis singkat saja.
Baik, baik. Dengan foto-foto kalau besok Om ke sana nanti. Ya, juga saya Salam titip semua Om pesan nih. Maris, Om Mobi. Iya, saya juga titip pesan nih, Om Mobi kan nanti juga ke Pulau Pantar, tolong sempatkan mampir ke Mama Pendeta Yupi Mobo itu ya. Saya ada banyak ini nih, banyak kegiatan yang belum sempat lagi. Aduh, Om Davis kita pulang alur dulu toh. Om Davis ini di Medan saja ini. Sedang dalam planning. Sedang dalam planning. Kalau ada waktu. Kalau pandemi sudah normal, pesawat sudah bisa masuk alur, pasti kita ke sana, Om. Baik, baik. Siap Berarti jemput. Om Mobi, Om Davis, juga Maris. ini di sini juga ada teman-teman dari media yang lain juga nih, ada Om Loren dan adik Hiko. Jadi kita mesti sapa dorong nih, kita ucapkan terima kasih atas effort mereka. Salam buat anak-anak muda ini. Iyo, anak-anak muda ini luar biasa. Jadi kita ada cerita-cerita dorong ada dengar, mungkin dorong ada catat. Iyo, sudah. Berarti Om minta izin ini. Pertama ucapan terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun Geser. Acara ini kita bisa terhubung dengan baik. Ada dukungan dari 2 BUMN yaitu PT Sarina Persero dan PT Pertamina Persero. Yang dimana eventnya Karya Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, The Window of Indonesia, Sarina itu keren, My Pertamina, dan Pertamina. Dan saya mohon izin untuk menutup ini dengan kesimpulan sedikit, mungkin nanti ada perbaikan silakan ya. Yang saya catat adalah dari Lembah Ateng Melang itu menghadirkan unggulannya saat ini adalah anyaman dan musik dari bambu yang bertahap ya Om ya, berproses untuk menjadi produk lokal, menjadi pertimbangan produk lokal dan akses pasarnya tuh jadi merek lokal dari komunitas lokal untuk mencapai pasar lokal dulu di sekitar Ateng Melang dan Kalabai sekitarnya, lalu merambah. Udah ada undangan dari kami langsung untuk mencoba berlaga di arena kompetisi nasional di event Karya Indonesia. Berikutnya juga komunitas Geser juga memiliki rencana dalam hal ini berproses dulu. Tadi sudah disampaikan detail sama Om Mobi untuk melakukan brainstorming untuk beberapa tahapan-tahapan analisis pasar untuk bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kurang lebih seperti itu ya. Om Davis, terima kasih atas bergabungnya dari Medan. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Maris. Terima kasih juga buat salam buat teman-teman semua di Jakarta. Baik. Davis, ya. Om Mobi juga. Om Maris. Terima kasih banyak. Salam Taramiti Tominuku untuk perjalanan ke Taramiti Tominuku. Maris. Jadi untuk sama-sama hormat. Jadi perjalanan di Pantar mohon berhati-hati karena perjalanan jauh tuh ombak itu luar biasa. Kangen sama alor sudah ini gitu. Terima kasih sekali lagi. Baik, mungkin dari saya kali Aris. Silakan. Sedikit. Ya, saya mungkin pribadi mau ucapkan selamat ulang tahun buat Geser Alor. Semoga Geser terus jaya, terus membantu orang-orang kecil di kampung. Sukses buat Geser. Selamat Om Mobi. Amin. Baik. Dengan demikian, tadi sudah di closing oleh Om Davis. Om Mobi silakan, karena Om Davis sudah bicara. Sekarang Om Mobi yang juga kami kasih kesempatan untuk closing. Silakan Om, satu statement saja. Saya hanya minta ucapan terima kasih untuk Om Maris dan kawan-kawan, Om Davis yang sudah sama-sama kita diskusi. Saya kira menjadi semangat baru bagi saya dan teman-teman untuk apa yang tadi kita diskusikan tentang gerakan Rp1.000 ini, terutama khusus untuk orang-orang tua, saudara di kampung yang punya keterbatasan juga, dan dari keterbatasan itu kalau kita punya sedikit lebih untuk saling melengkapi, itulah tugas kami nanti di sana. Terima kasih banyak Om. Baik. Kalau itu
kita dengan ini kita kembalikan lagi, saya sebagai moderator ini mengembalikan lagi ke hostnya ini, ke Hiko, untuk kita sama-sama sudahi dengan mengucapkan amin ya Om ya. Amin buat semuanya, sehat semuanya. Segala sesuatu yang kita rencanakan menjadi berkat buat semua. Tuhan memberkati semuanya ya Om, buat Om Mobi yang sebentar lagi menuju perjalanan ke Pulau Pantar, Om Davis yang ada di Medan juga, Tuhan memberkati Om ya. Sehat, salam sukses selalu untuk usaha Daily Click ya Om ya. Ya, Daily Click. Sudah berbadan usaha ya, sudah berbadan usaha. Juga komunitas geser yang melanjutkan usaha aktivitasnya di Pulau Pantar. Terima kasih buat semuanya. Dengan demikian diskusi hari ini untuk jangan remehkan Rp1.000 itu menjadi program. Nanti kami akan juga menulis membuat programnya jangan remehkan produk yang lain. Jadi nanti silahkan merek-merek produk dari segala penjuru Indonesia bisa hadir di sini gitu. Jadi nggak ada pembatasan Om gitu. Kita mau cerita beras organik merah, hitam, boleh. Nah, nanti ada case-nya gimana-gimananya, nanti kita bisa bahas. Demikian Om, sehat selalu. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Dengan demikian kita akhiri ya diskusi ini. Dengan alhamdulillah buat semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Yuk, hormat. Selamat siang Om. Hormat. Ya. Teman semua. You